Mungkin sharing kali ini aku mau share terkait dengan pengalaman aku terkait bisnis dan ketertarikan aku terhadap bisnis juga gitu. Nah mungkin di sini aku share pengalaman yang memang konteksnya mungkin kecil gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang bisnis yang lebih besar lagi pasti udah ada yang lebih expertnya juga gitu. Di sini juga mungkin teman-teman juga banyak yang udah pernah build bisnis gitu ya. Nah sedikit cerita. Jadi memang dari dulu aku kecil tuh aku suka untuk sesimpel jualan gitu, dan memang dari keluargaku juga backgroundnya bisnisnya cukup besar lah gitu, beberapa kayak om aku atau mungkin mama papa aku sendiri gitu ya. Jadi memang ketertarikan di bisnis itu udah ada dari sejak kecil gitu. Dari dulu tuh pas SD gitu ya, aku tuh suka bikin dulu jualan untuk nambah-nambah uang jajan. Aku tuh karena jago gambar dan bisa ngeluarin juga kan. Jadi aku sama abang aku tuh kita buat kayak gambar gitu. Nah terus gambarnya itu nanti kita fotokopi terus kita jualin dulu ke teman-teman kita atau enggak ke tetangga-tetangga kita masih kecil dulu pas SD gitu. Terus juga selain itu aku juga pernah jualan binder dulu pas SD. Mungkin kalau cewek-cewek di sini relate ya. Jadi aku dulu beli spak gitu, terus aku sharing jadi beberapa, jadi kayak ngambil cuannya dari situ gitu. Dulu kita belinya tuh grosir gitu. Terus next SMA, jadi dulu sebenarnya aku harus cari galang dana buat pensi aku gitu kan. Tapi di sisi lain kayak ternyata aku waktu itu jualan risol, aku ingat banget. Aku jualan risol, terus tapi kok kayak laku banget nih gitu, karena kayak kantinnya tuh kan lumayan jauh ya. Aku di lantai 3, terus kayak kantin tuh lantai 1, dan kayak mereka belum sarapan dan pastinya lapar gitu kan pagi-pagi. Jadi tuh kalau misalnya aku kayak udah bawa risol tuh udah pasti kayak habis dalam waktu sekejap gitu. Dan itu cuan banget gitu dulu buat nambah-nambah yang namanya anak SMA gitu kan. Nah terus COVID aku juga pernah bikin bisnis rice bowl gitu. Konsepnya sebenarnya kayak nasi goreng, tapi karena orang Indonesia itu kan yang penting pedas, banyak, murah gitu kan. Nah, jadi aku bikin nasi goreng, dan itu karena kita punya sambal di Indonesia banyak ya. Jadi aku kayak campurin nasi goreng itu sama sambal, jadi macam-macam gitu. Terus pakai topping-topping juga, dan itu juga banyak banget yang order gitu. Dan terakhir, mungkin ini bisnis yang sampai hari ini juga masih aku jalanin ya, bisnis florist. Di bisnis florist ini aku start dari kuliah dulu, pas waktu kuliah karena online, jadi ada banyak waktu kan. Nah, aku lihat peluang dari bisnis florist ini tuh oke juga nih gitu. Dan bisnis florist inilah yang mengantarkan aku hit 20 juta pertama aku di 20 tahun dulu gitu. Nah terus mungkin aku sedikit mau sharing aja. Sebenarnya kalau bikin bisnis kecil kayak gitu ya, itu patternnya tuh akan sama aja gitu. Mungkin di sini ada yang tertarik mau bikin bisnis juga. Yang pertama itu kita harus tahu ada namanya market gitu ya. Marketnya ada atau enggak gitu. Demand-nya tuh ada atau enggak gitu. Dan kita pilih mau mainnya tuh di mana gitu. Di yang banyak kompetitornya, di red ocean, atau memang yang masih dikit nih kompetitornya di blue ocean gitu. Kalau kita mau di red ocean, biasanya itu produknya sekarang lebih niche lagi gitu. Kayak contoh skincare ya. Skincare kan banyak sekarang udah spesifik ya. Ada yang buat ketek lah. Itu udah sampai benar-benar spesifik itu gitu. Karena memang kompetitornya tuh udah red ocean banget gitu. Nah, terusnya kalau misalnya aku lebih pilih biasanya di yang blue ocean gitu ya. Memang kompetitornya masih dikit dan kita bisa banyak ruang inovasi di situ gitu. Terus nextnya mungkin poin yang kedua, kita harus tahu yang namanya adanya gap di market itu gitu. Jadi gimana caranya supaya bisnis kalian laku, harus ada gap yang emang ada terjadi di kompetitor gitu. Contohnya kalau aku pas waktu di florist tuh biasanya mainnya di area kan ya gitu. Jadi nggak mungkin kayak kita di Depok tapi kita pesan bunganya di Tangerang gitu dulu. Nah itu jarang banget lah seperti itu. Terlebih Depok juga banyak gitu kampus-kampus yang gede yang ngelilingi di sekitarnya gitu kan. Jadi secara market itu sebenarnya gede banget gitu. Nah terusnya poin yang kedua, selain adanya gap, terus kita juga harus tahu apa sih added value yang bisa kita kasih gitu dari produk kita, apa diferensiasinya dari produk-produk atau kompetitor yang lain gitu. Contoh beli buket itu biasanya kita terkesan mahal gitu ya, mahal, dan kalau murah pasti jelek kualitasnya gitu. Nah aku ngelihat ada gap di situ, jadi aku gimana caranya bikin buket yang emang affordable gitu, tapi kita pakai memang kualitinya itu semi premium gitu. Jadi harus R&D-nya memang cukup panjang gitu. Nah, jadi mungkin di situ poin yang bisa kita tonjolkan gitu. Terusnya nextnya itu mungkin aku mau kasih tips juga terkait dengan
bisnis itu susah atau enggak. Sebenarnya bisnis itu susah gampang ya. Yang penting satu harus niat, karena sebagai owner bisnis atau mungkin entrepreneur nantinya gitu ya, itu nggak akan mudah, resikonya juga banyak banget. Kalian harus ngededikasin waktu, bener-bener nggak bisa kerja kayak corporate karena nggak ada kerjanya. Jam kerjanya bener-bener ya seharian bahkan lebih gitu kan. Nah, terus yang kedua mungkin yang harus di highlight juga adalah terkait konsistensi. Itu sih yang paling penting, dan sampai sekarang itu masih jadi PR juga buat aku gitu, untuk konsisten gimana caranya bisnis kita tetap growth dan juga tetap sustain gitu ya. Nggak cuma karena bikin bisnis tuh gampang karena semangatnya tuh masih gede gitu di awal, tapi buat kita konsisten untuk ngelakuin si bisnisnya inilah yang emang susah gitu. Jadi mungkin ya itu sedikit tips kalau ada yang mungkin mau coba bisnis after dari Nusa. Good luck guys, dan juga mungkin yang lagi running bisnis juga sekarang, semangat ya para owner bisnis. Thank you. Oke, mungkin kita nextnya Yel. PT Medianta Nusa. Antusias, antusias, antusias. Berpikir optimis. Siapa yang utama? Customer. Terima kasih.